Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan orang dan manusia. Yang pertama, etika berasal dari kata Yunani dan ethos yang berarti karakter, kebiasaan, norma, atau tradisi. Jadi etika ini dapat dipahami sebagai pedoman atau aturan yang membantu manusia untuk menentukan mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk. Era 1991 membagi etika menjadi dua, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Yang pertama ada etika deskriptif. Etika deskriptif merupakan upaya menilai perilaku berdasarkan norma baik dan norma buruk yang berkembang dalam masyarakat. Jadi kebiasaan norma ini yang sudah hidup dan juga sudah diterima untuk dijadikan tolak ukur untuk menentukan apakah tindakan kita itu sudah sesuai atau tidak. Nah, contohnya itu seperti kita menyapa tetangga kita itu hal yang biasa dilakukan dalam lingkungan masyarakat. Lalu yang kedua ada etika normatif. Etika normatif memandang bahwa norma-norma yang berkembang dalam masyarakat dijadikan pedoman dalam bertindak tanpa mempertanyakan kebiasaan yang dasar. Dalam norma normatif ini, norma yang sudah ada langsung dijadikan pedoman. Jadi yang dilihat itu apakah tindakan yang sesuai dengan aturan, bukan mempertanyakan aturan itu benar atau tidak. Jadi contohnya itu seperti di sekolah kan ada aturan yang dimana siswa itu tidak boleh terlambat. Nah, kita sebagai calon guru itu kan harus memberikan contoh yang baik. Jika ada siswa yang terlambat dan juga melanggar aturan, itu dianggap tidak etis atau tidak baik. Dan jika siswa itu tidak terlambat dan tidak melanggar aturan, itu dianggap tidak etis atau perilaku yang baik. Lalu ada etika provisi dulu mencakup berbagai prinsip dan nilai yang wajib dijunjung dalam pelaksanaan tugas. Beberapa aspek utama dalam etika profesi guru antara lain yaitu integritas. Integritas ini adalah guru itu harus bersikap jujur dan dapat dipercaya baik dengan siswa maupun wali murid atau rekan kerjanya. Lalu ada yang kedua, keadilan. Kita sebagai calon guru itu harus bersikap adil dengan siswa, karena kan siswa itu mempunyai kemampuan serta kemampuan dan latar belakang yang berbeda. Nah, guru itu tidak boleh membeda-bedakan siswa satu dengan siswa yang lainnya, karena kemampuan siswa juga beda. Yang paling contohnya kayak misal ada siswa satu yang nggak pandai membaca. Guru itu tidak boleh membedakan siswa tersebut dengan siswa yang lain. Terus yang ketiga ada pengawasan. Di sini guru itu harus menunjukkan sikap, lalu keterampilan yang rapi dan komunikasi yang baik. Lalu ada sikap hormat. Di sikap hormat ini, guru itu hendaknya membangun hubungan yang harmonis, saling menghargai, mendukung dan menjaga komunikasi agar tercipta lingkungan belajar yang nyaman dan positif. Contohnya itu sebelum melakukan pembelajaran itu guru itu harus menyapa siswa itu agar menyapa siswa. Lalu yang terakhir ada akuntabilitas. Akuntabilitas berarti guru itu harus bertanggung jawab dengan peran dan tugasnya dalam proses pembelajaran. Nah, di sini guru itu tidak hanya mengajar, tetapi juga memastikan lingkungan itu belajar aman atau tidak dan mampu mendukung perkembangan siswa atau tidak. Lalu yang B ada moral, menurut bahwa
menggambarkan perilaku bagaimana perilaku seseorang, terutama tentang mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk. Moral ini berkaitan dengan sikap, lalu perbuatan, kewajiban dan perilaku. Kalau dari C, nilai moral, nilai normal, nilai dan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai sosial adalah prinsip atau standar yang dimiliki oleh individu maupun kelompok dalam masyarakat sebagai pedoman dalam perilaku. Jadi norma ini sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi pedoman bagaimana orang itu harus berperilaku. Seperti pengaturan, lalu yang bersama dan lain-lain. Yang selanjutnya ada norma sosial. Norma sosial adalah aturan atau pedoman keluarga yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Sedangkan norma pada intinya merupakan sesuatu tentang yang benar dan salah. Dan keyakinan merupakan sesuatu yang menjadi dasar dalam perbedaan. Jadi norma sosial ini adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku manusia dalam berperilaku. Dengan adanya norma, masyarakat bisa lebih tertib karena setiap orang yang kawin harus tahu bagaimana berperilaku. Lalu menurut ada berbagai macam norma yang ada dalam masyarakat, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada norma agama. Nah, norma agama itu kan berasal dari Tuhan melalui kitab suci, yang dimana norma ini berisi tentang perintah, larangan, dan juga anjuran yang berlaku untuk semua orang. Contohnya itu seperti mengerjakan. Nah, di sini norma agama itu seperti contohnya itu mengerjakan kebaikan, yaitu seperti beribadah, lalu toleransi kepada agama-agama yang lain. Lalu yang kedua ada norma kesusilaan. Norma ini adalah aturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia dalam apa yang baik dan buruk. Contohnya berperilaku jujur, misalnya tidak pernah berbohong, tidak pernah mencuri, tidak pernah menyontek saat ujian, lalu juga bertutur kata baik dan sopan, tidak pernah berkata kasar pada teman ataupun orang sekitar. Lalu ada kesopanan, norma kesopanan. Norma kesopanan ini adalah aturan hidup atau kebiasaan masyarakat yang mengatur perilaku sopan dan santun. Contohnya seperti tadi, tidak berkata kasar, lalu memberi atau menerima menggunakan tangan. Nah, untuk yang selanjutnya adalah hukum, yang dimana norma ini adalah peraturan atau aturan yang dibuat oleh penguasa negara yang berlaku dalam suatu negara tertentu. Nah, sekarang yaitu ada profesi dan profesi. Nah, profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya merupakan dan memenuhi keahlian eksekutif menggunakan teknik serta aplikasi yang ini. Nah, maksudnya itu istilah profesi kan sudah dikenal dan sering dikaitkan dengan guru karena memiliki jabatan dan pekerjaan. Jabatan profesional. Nah, profesional berhubungan dengan pekerjaan dan jabatan, tetapi tidak semua pekerjaan itu disebut dengan profesi karena memang harus memiliki keahlian khusus. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya profesi adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian yang menggunakan teknik
komunikasi yang tinggi. Nah, profesi ini sendiri itu memiliki 3 pilar, yaitu pengetahuan, keahlian, dan persiapan akademik. Nah, yang selanjutnya ada profesi keguruan, yaitu pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus yang melalui pendidikan dan pelatihan yang tinggi. Nah, tugas guru itu tidak hanya mengajar, tapi juga membimbing siswa, mengatur kelas dan membuat suasana kelas itu menjadi lebih nyaman. Nah, karena tugas guru itu memiliki tanggung jawab, standar kemampuan dan kode etik, karena pekerjaan guru itu termasuk potensi penting dalam dunia pendidikan. Nah, yang selanjutnya itu ada ciri profesi guru. Nah, berdasarkan pendapat para ahli yang saya temukan itu mengenai ciri profesi, yang pertama menurut Muhammad Lutfi menyebutkan ada tujuh syarat profesi guru. Yang pertama yaitu memiliki keahlian khusus yang berdasarkan pada teori yang jelas. Yang kedua ada mempunyai kode etik. Yang ketiga ada organisasi profesi. Yang keempat yaitu diakui masyarakat. Yang kelima itu dijalankan sebagai panggilan hidup. Yang keenam itu mampu menganalisis masalah. Yang terakhir itu memiliki klien yang dilayani. Yang kedua itu menurut Prayitno ada 4 syarat. Yang pertama adalah pekerjaannya bersifat intelektual, yaitu mengandalkan kemampuan berpikir. Yang kedua itu ada membutuhkan kompetensi yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan khusus. Yang ketiga ada memiliki bidang praktik yang jelas. Yang keempat itu membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik. Yang terakhir itu menurut Soleh Junto dan Ramlis Kosasi memiliki 10 syarat profesi guru. Yang pertama yaitu pekerjaannya yang memiliki peran sosial yang penting. Yang kedua itu bisa memecahkan masalah dengan teori dan metode ilmiah. Yang ketiga itu yang keempat itu berdasarkan pada disiplin dan ilmu tertentu. Yang kelima itu ditempuh melalui pendidikan yang tinggi. Yang keenam itu menanamkan nilai-nilai profesional. Yang ketujuh itu berpegang pada kode etik. Yang kedelapan itu ada memberikan kebebasan dalam. Nah, yang terakhir itu menurut saya juga ada 10 syarat profesi guru. Yang pertama yaitu pekerjaannya yang memiliki peran sosial penting. Yang kedua itu membutuhkan keahlian khusus. Yang ketiga itu bisa memecahkan masalah dengan teori dan metode ilmiah. Yang keempat itu berdasarkan pada disiplin dan ilmu tertentu. Yang kelima itu mampu melalui pendidikan yang tinggi. Yang keenam itu menanamkan nilai-nilai profesional. Yang ketujuh itu ketentuan kode etik dalam memberikan layanan. Yang kedelapan itu memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan profesional. Yang kesembilan ada bersifat otonom dalam praktiknya. Yang terakhir ada memiliki partisi yang tinggi. Selanjutnya adalah peran sebagai profesi. Guru tidak hanya berperan dalam mengajar peserta didik, tapi juga memiliki peran dalam membimbing, membina, dan membuka. Guru tidak bisa digantikan oleh teknologi perkembangan zaman apapun, karena guru sendiri dalam mengajar juga menciptakan suasana yang nyaman serta menjadi contoh langsung karakter pada peserta didik. Jadi tidak bisa digantikan oleh teknologi apapun. Nah, guru sendiri sebagai guru dan juga sebagai profesi memiliki peran penting. Yang pertama yaitu guru sebagai demonstrator. Guru sebagai demonstrator dalam menyampaikan materi peserta
sampaikan untuk hasil belajar maksimal PH, untuk hasil maksimal belajar siswa. Yang kedua adalah guru sebagai pengelola kelas. Guru memiliki peran mengelola kelas yang nyaman untuk peserta didik, sehingga peserta didik dalam belajar merasa nyaman dan enjoy dalam dalam mendengarkan guru sendiri. Yang kedua adalah guru sebagai mediator dan fasilitator. Guru sebagai mediator adalah menjadi penengah saat ada masalah. Guru juga berperan menjadi penengah jika ada masalah antara peserta didik dan peserta didik lainnya. Yang kedua adalah menjadi fasilitator. Guru memiliki peran memberikan fasilitas yang nyaman kepada siswa saat sedang belajar seperti memberikan media yang menarik dan peserta didik sehingga peserta didik itu lebih memahami materi. Guru sebagai evaluator. Guru juga memantau dan menilai perkembangan belajar siswa secara objektif dan terencana. Guru tidak hanya mengajar di kelas, tapi guru juga mengevaluasi pembelajaran itu sendiri, apakah pembelajaran itu sudah mencapai target yang diinginkan atau bukan. Yang kedua adalah guru sebagai administrator. Guru mengelola administrasi dan pembelajaran seperti membuat rencana mengajar dan mencatat hasil belajar. Guru juga memiliki peran yaitu membuat rancangan belajar untuk peserta didik, apa yang dibutuhkan peserta didik pada saat belajar, dan juga mencatat apakah hasil belajar itu sudah mencapai hasil belajar itu sudah dibutuhkan oleh peserta didik atau belum. Yang kedua adalah guru sebagai komunikator. Guru juga berperan sebagai komunikator yaitu antara siswa dan masyarakat atau siswa dan orang tuanya. Tanggung jawab guru nanti sebagai profesi. Tanggung jawab guru dan pendidikan lainnya bukan hanya sekedar mengajarkan, melakukan pendidikan di sekolah, di tempat tugas atau juga bertanggung jawab untuk mengajar masyarakat pendidikannya untuk ikut partisipasi dalam melakukan pendidikan di wilayahnya. Guru juga bertanggung jawab bukan hanya di bidang sekolah, tapi juga di bidang masyarakat supaya masyarakat juga memiliki juga kesadaran tentang pendidikan itu sendiri. Yang pertama adalah tanggung jawab moral. Guru wajib menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan prinsip dan Fatimah serta menanamkannya kepada siswa. Nah, guru memiliki tanggung jawab menanamkan nilai-nilai Pancasila dan prinsip dan Fatimah kepada generasi muda. Guru memiliki tanggung jawab dalam membangun moral dan menciptakan moral yang baik bagi generasi muda untuk bisa memiliki moral yang baik di lingkungan masyarakat. Dan selanjutnya tanggung jawab dalam bidang pendidikan di sekolah. Guru membimbing dan mengajar siswa, membina karakter, membantu mengatasi kesulitan belajar serta menilai perkembangan anak. Guru memiliki tanggung jawab di bidang sekolah yaitu dengan menciptakan mengajar peserta didik itu adalah tanggung jawab dalam bidang sekolah. Guru dengan cara membentuk karakter siswa. Misalnya adalah tanggung jawab dalam bidang kemasyarakatan. Guru sebagai sebuah profesi tidak luput dari lingkungan masyarakat. Guru sendiri itu juga bagian dari masyarakat yang tidak bisa dijauhkan dari lingkungan masyarakat. Nah, di lain sisi, guru itu juga bertanggung jawab di bidang kemasyarakatan yaitu mengajak masyarakat berpartisipasi dan memiliki kesadaran dalam pendidikan kepada peserta didik. Dan selanjutnya tanggung jawab dalam bidang lingkungan. Guru langsung jawab. Guru terus mengembangkan ilmu pengetahuan olahraga dan meningkatkan profesionalisme. Nah, guru memiliki tanggung jawab pada bidang keilmuan yaitu dengan mengembangkan ilmu pengetahuan melalui belajar, kemudian dan meningkatkan profesionalisme. Selanjutnya adalah dasar filosofis yang akan diajarkan bersama. Pertama adalah kita
berpikir dan pandangan bersolid yang berdasarkan berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Selanjutnya batasan klinis adalah menurut alam batasan klinis menunjukkan perkembangan perangkat kesehatan dan menjadi akibat dalam penyelenggaraan proses baik dari sisi teori maupun tekniknya di sebuah negara. Sementara itu jelas secara utama yang dilakukan sebagai dasar sosial budaya atau pelaksanaan pendidikan universitas dan landasan klinis itu sebuah proses yang dilakukan secara sadar dan berpedoman pada nilai serta prinsip tertentu. Proses ini dirancang secara agar peserta didik memenuhi pengembangan potensi terhadap dirinya sendiri. Tujuan agar proses pendidikan dapat berjalan tanpa menimbulkan ketidakadilan atau konflik antar pihak yang terlibat. Dalam konteks Indonesia, dasar hukum atau landasan klinis pendidikan mencakup Pancasila, yaitu dasar negara kita. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru atau dosen, disebutkan bahwa tanggung jawab utama guru yang merupakan tenaga profesional di bidang pendidikan adalah memberi petunjuk, membimbing, mengevaluasikan, mengarahkan, melatih, menilai dan menilai siswa pada pendidikan. Syarat guru sebagai profesi terpenuhi karena memiliki kriteria sebagai berikut. Yaitu A. Peran yang menentukan bidang intelektual. 2. Jabatan yang memungkinkan pada ilmu pengetahuan tertentu. 3. Posisi yang memerlukan kesiapan profesional ekstensif. Dan yang terakhir bertanggung jawab untuk menetapkan kriterianya itu sendiri. Dan itu salah satu dari syarat guru sebagai profesi terpenuhi dalam landasan klinis. Yang selanjutnya ada prinsip keadilan dan menghargai martabat anak. Nah, prinsip ini menekankan bahwa anak memiliki setiap anak memiliki hak sebenarnya untuk memperoleh pendidikan, tetapi juga untuk hidup dan berkembang dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta partisipasi aktif di sekolah. Nah, anak dipandang sebagai subjek pembelajaran yang memiliki kebutuhan dan potensi unik. Sekolah harus menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, serta memberikan kesempatan belajar yang setara bagi semua peserta didik, termasuk anak kebutuhan khusus. Pembelajaran juga perlu menyesuaikan karakteristik anak melalui keseimbangan belajar, bermain, dan mengembangkan minat bakat. Yang selanjutnya ada prinsip profesionalisme. Nah, prinsip profesionalisme ini menuntut guru memiliki potensi, kualitas, serta tanggung jawab profesional dalam menjalankan tugas pendidikan. Profesionalisme guru ini diwujudkan melalui pembinaan dan pengembangan diri secara berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, guru wajib meningkatkan kualitas akademik dan kompetensi sesuai perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta menjalankan profesinya secara adil, demokratik, tidak diskriminatif, dan berdasarkan kode etik profesi. Kami di sini ingin membuka tiga pertanyaan. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan, bisa berdiri dan sebut nama dan juga nik. Izin, sebelumnya perkenalkan nama saya Ramzi Nuri, akhiran di 32 di halaman 25 sama 26. Di
situ cukup menarik ya, karena membahas tentang pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, di sini sebenarnya cukup tertarik di poin C, perlindungan hukum meliputi pembelaan terhadap tindakan agresi, ancaman dan perlakuan tidak adil atau diskriminasi yang dilakukan oleh peserta didik, orang tuanya, masyarakat, relasi atau pihak lain. Nah, sebenarnya saya penasaran tentang pendapat kalian sebagai pemateri tentang pasal ini, pasal C ini, karena pasal tersebut itu melakukan perlindungan bagi guru, tapi tidak relevan dengan apa yang terjadi di kenyataan. Itu banyak sekali guru-guru yang bahkan dengan gaji yang kecil, tapi dengan konsekuensi mungkin dikeluarkan atau dihukum oleh orang tua karena mungkin melarang anaknya merokok. Nah, mungkin pendapat kalian tentang pasal-pasal itu gimana? Mungkin Kita ada ini yang bertanya. Yang berapa? Izinkan kami kita akan sebentar. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Ramzi yang tentang mengenai Undang-Undang Nomor 39 Nomor 14 Tahun 2005 tentang perlindungan kepada guru dan dosen. Nah, menurut saya di era sekarang banyak guru yang malah ditangkap atau malah disalahkan karena memberikan atau membentuk karakter peserta didik. Benar kan? Nah, seharusnya pemerintah sendiri itu lebih melihat atau menekankan pada undang-undang itu sendiri, bukan malah menyebutkan guru karena memberikan atau mendidik peserta didik itu untuk menjadi benar. Maka ada ditambahkan mungkin ada yang ditambahkan, mungkin dari teman-teman ada yang ditambahkan. Cukup. Mungkin dari Mas Ramzi bisa diterima atau ada? iya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.